Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afrinda Kartan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2023 kelas B. Saya akan menyampaikan materi tentang teori kritik sosiologis dalam karya sastra. Di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, pengertian sosiologi, yang kedua, pengertian sosiologi sastra, dan yang ketiga, sosiologi sebagai pendekatan karya sastra. Baiklah, kita akan masuk di poin yang pertama, yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius atau kawan, dan logos atau ilmu pengetahuan. Adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan perlu bahannya. Sosiologi fokus pada das sein atau apa yang ada daripada das sollen atau apa yang seharusnya. Ilmu ini berbeda dari ilmu sosial lain seperti ekonomi, sejarah, dan hukum. Tetapi praktisnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan pertama kali berkembang di Eropa, terpicu oleh perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Amerika Serikat, sosiologi terkait dengan upaya mengatasi masalah sosial seperti kejahatan dan kemiskinan. Auguste Comte menyebut sosiologi sebagai filsafat tentang manusia dan pergaulan hidup, menekankan hubungan antara manusia dan golongan. Lalu kita masuk poin yang kedua, yaitu pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang hubungan antara karya sastra dan masyarakat, mencakup pengaruh status sosial, ideologi, kondisi ekonomi, dan khalayak penulis. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap stagnasi teori strukturalisme, menekankan bahwa karya sastra merupakan bagian integral dari budaya dan komunikasi sosial. Dengan demikian, sosiologi sastra berfokus pada hubungan manusia dalam konteks sosial serta peran sastra dalam menciptakan kembali realitas sosial. Sosiologi memberikan penjelasan penting untuk memahami sastra secara menyeluruh, sehingga keduanya saling melengkapi. Poin yang ketiga adalah sosiologi sebagai pendekatan karya sastra. Pendekatan terhadap karya sastra terdiri dari 2 jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Pendekatan intrinsik menganalisis unsur-unsur dalam karya, seperti tema, alur perwatakan, gaya bahasa, dan penokohan. Sedangkan pendekatan ekstrinsik mempelajari pengaruh dari luar karya, termasuk aspek sosiologi, politik, dan filsafat. Sosiologi sastra adalah pendekatan yang mengaitkan teks sastra dengan konteks sosial, menggunakan analisis untuk memahami gejala sosial. Pendekatan ini berguna jika kritikus tidak mengabaikan unsur intrinsik. Saat ini fokus utama sosiologi sastra adalah pada aspek dokumenter, menganggap sastra sebagai cermin struktur sosial, hubungan kekeluargaan, dan pertentangan kelas. Tugasnya adalah menghubungkan pengalaman tokoh dengan konteks sejarah yang lebih luas, menjadikan tema dan gaya karya sastra relevan secara sosial. Ya, mengenai teori kritik sosiologi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.